Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai produk launch atau peluncuran produk. Di next, Mas. Untuk anggotanya beranggotakan saya sendiri, Hirza Indra Sulistyo, B11 2019 06099. Lalu ada rekan saya, Enggar Bawa Prakoso, B11 2019 06113. Lalu ada Adi Luhur Tri Atmaja, B11 2019 06108. Lalu ada Muhammad Zulham Fahri, B11 2019 06106. Lalu ada Dani Bagas Saputra, B11 2019 06101. Yang terakhir lalu ada Angga Rian Pamungkas, B11 2019 06157. Baik, silahkan dilanjutkan Mas Enggar. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu intensitas kegiatan di sisi pemasaran mungkin relatif rendah, terutama pada awal pembangunan. Sesuatu titik tercapai dalam proses pengembangan di mana keseimbangan aktivitas lebih bergeser ke arah pemasaran. Kami menggambarkan pemasaran paralel dan aktivitas teknis selama fase pengembangan pada gambar. Demikian pula aliran kembar aktivitas ini berlanjut melalui fase peluncuran. Di suatu tempat dalam prosesnya, manajemen menjadi yakin bahwa produk baru harus dipasarkan. Ini mulai apa yang kita sebut fase peluncuran, kadang dipanggil komersialisasi. Untuk yang selanjutnya itu 2 set keputusan komersialisasi produk. Yang pertama, keputusan peluncuran strategis termasuk keduanya platform strategis, keputusan yang mengatur nada dan arah keseluruhan, dan tindakan strategis, keputusan yang menentukan kepada siapa kita akan menjual dan bagaimana caranya. Lalu keputusan peluncuran taktis adalah keputusan bauran pemasaran seperti komunikasi dan promosi, distribusi, dan penetapan harga yang biasanya dibuat setelah keputusan peluncuran strategis dan menentukan bagaimana keputusan strategis akan diterapkan. Selanjutnya ada pemberian strategis. Perusahaan beberapa keputusan tim dibuat sebelumnya, sering ditubuhkan di PIC Widel Lines. Yang pertama itu margin kotor yang ditentukan, mempengaruhi penandaan, ada speed to market, mempengaruhi pengeluaran dan jadwal promosi. Yaitu selanjutnya ada komitmen pada saluran tertentu, mempengaruhi rencana distribusi. Selanjutnya ada kebijakan periklanan, mempengaruhi keputusan promosi. Lalu ada kebijakan harga, mempengaruhi keputusan untuk menggunakan harga penetrasi atau skimming. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian pemberian strategis. Dalam rencana peluncuran akhir, tim produk baru harus menerima beberapa pemberian ditetapkan operasi atau lebih tenaga, penjualan, situasi keuangan, dan sebagainya. Kemudian keputusan strategis, selanjutnya tim akan membuat serangkaian keputusan strategis tentang hal-hal di mana ada pilihan seperti positioning, branding, packaging, dan sejenisnya ini sulit, sering kritis, dan biasanya sulit untuk diubah beberapa bahkan mungkin termasuk di antara pemberian strategis. Ini sejalan dengan keputusan program pemasaran tradisional seperti promosi, penetapan harga, dan distribusi. Istilah di bidang produk baru adalah fleksibel dan taktik satu orang adalah strategi orang lain dan masih diberikan orang lain. Kemudian perencanaan peluncuran strategis, jika produk tersebut benar-benar baru ke dunia atau ke perusahaan, tantangan yang dihadapi perusahaan lebih substansial karena mungkin perlu mengandalkan strategi komunikasi atau distribusi baru dalam urutan untuk menjual produk yang tidak dikenal. Sering untuk tidak dikenal pasar, perusahaan sering tidak memberikan penerapan yang cukup pada perencanaan strategis di muka untuk komersial produk seperti mendefinisikan tujuan strategis atau posisi kompetitif, terutama dalam hal produk baru ke dunia perencanaan strategis yang lemah, kemudian muncul ketika produk mencapai pasar dan kesalahan taktis seperti sumber daya yang tidak mencukup dapat memperumit masalah.
Terus kemudian komersialisasi produk seringkali menjadi yang paling mahal dan berisiko bagian dari proses produk baru karena komitmen keuangan untuk keduanya produksi dan pemasaran dilakukan setelah lampu hijau diberikan. Hal ini juga sering yang paling buruk dikelola. Kemudian para peneliti yang mempelajari peluncuran cenderung menemukan bahwa sebagian besar faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan produk baru dapat dikontrol, yaitu daripada mengambil sikap berharap untuk yang terbaik, manajer dapat mencapai tingkat keberhasilan yang lebih baik dengan meningkatkan produk. Terus kemudian meninjau kembali tujuan strategis. Pada awal proses produk, ketika piagam inovasi produk PIC atau PIC sedang dikembangkan, serangkaian tujuan strategis dapat diuraikan dan tujuan ini telah membawa tim produk baru ke titik ini. Set asli itu mungkin masih lengkap. Biasanya meskipun banyak yang telah dipelajari dalam proses produk baru, kondisi persaingan mungkin telah berubah dan kebutuhan pelanggan atau manajemen mungkin telah berubah. Oleh karena itu, pada titik awal proses perencanaan peluncuran ini, tujuan harus ditinjau kembali dan diperbarui. Kemudian sayangnya perusahaan bisnis menggunakan seperangkat ukuran yang kompleks sebagai tujuan dan tidak ada satu set yang diterima secara universal. Serangkaian ukuran yang paling sering digunakan untuk masing-masing produk adalah sebagai berikut. Seperti bagian di samping, metrik cash to cash atau metrik waktu sampai titik impas hanyalah waktu antara investasi tunai awal dan waktu pembayaran untuk produk jadi. Kemudian akan dilanjutkan. Type of demand shock. Untuk produk baru ke dunia, perusahaan harus mengembangkan strategi masuk dengan penekanan pada merangsang permintaan primer untuk kategori produk. Rencana peluncuran harus merangsang adopsi kategori produk baru dan menyebabkan difusi melalui pasar. Untuk peningkatan produk atau upgrade ke produk yang sudah ada, seperti rilis terbaru Windows atau mobil compact Ford terbaru. Peluncuran ini diharapkan dapat mencapai migrasi pelanggan, yaitu pelanggan yang sudah ada harus didorong untuk bermigrasi ke produk baru dengan beralih dari pesaing pelanggan jika memungkinkan. Kita dapat mengatakan bahwa tujuannya di sini adalah untuk merangsang permintaan penggantian. Contoh, Toyota menggunakan lean manufacturing di pabrik manufaktur Jepang dan telah menerapkan teknik yang sama. Ini di pabriknya di Amerika Serikat. Teknik ini fokus pada pengiriman suku cadang tepat waktu dari pemasok, mengurangi tingkat persediaan suku cabang di pusat distribusi, meningkatkan pengiriman tepat waktu pemasok, dan meningkatkan perputaran persediaan. Akibatnya, Toyota terus meningkatkan metrik cash to cash, baik dalam produksi domestik dan Amerika Serikat. Keputusan platform strategis. Setiap tim perencanaan peluncuran ingin membuat sendiri daftar platform karena mereka sangat bervariasi dari industri ke industri, barang ke jasa, industri ke barang ke kemasan, yaitu jenis permintaan yang dicari yaitu keabadian, agresivitas, keunggulan kompetitif, penggantian lini produk, hubungan kompetitif, lingkup masuk, dan gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Zulham Fahri. Yang selanjutnya yaitu jenis permintaan yang dicari. Untuk produk bagi dunia, perusahaan yang mengembangkan strategi masuk dengan penekanan pada merangsang permintaan primer untuk kategori produk, rencana peluncuran harus merangsang adopsi kategori produk baru dan mengarah pada difusi melalui pasar. Yang kedua, untuk meningkatkan produk atau peningkatan ke produk yang sudah ada. Peluncuran diharapkan dapat mencapai migrasi, yaitu pelanggan yang sudah ada harus didorong untuk bermigrasi ke produk baru. Dengan beralih dari pelanggan pesaing, jika memungkinkan, kita dapat mengatakan bahwa tujuannya di sini adalah untuk merangsang permintaan penggantian. Yang ketiga, untuk entry baru atau penambahan lini di pasar yang
sudah mapan. Penekanannya adalah stimulasi permintaan selektif dalam kurung menarik pangsa pasar dan dari persaingan. Rencana peluncuran harus merangsang pembelian percobaan yang merupakan awal dari adopsi. Next. Keabadian. 1, untuk menginap, kami masuk untuk tinggal dan tidak ada pemikiran untuk keluar. 2, untuk tetap jika kami memenuhi tujuan kami. Proyek pengembangan pasar semacam itu bisa bersifat tentatif, menyelidiki suatu area, berusaha keras untuk menjadikan pemenang, tetapi menarik diri jika kemampuan pesaing tidak memadai. Yang selanjutnya sementara, untuk membatasi hidupnya untuk beberapa bulan atau beberapa tahun, pelanggan menyukai variasi dan lebih ingin mencoba sesuatu yang baru. Next. Agresivitas. 1, entry agresivitas, mencari banyak perhatian sejak dini sehingga sebagian besar uang promosi dihabiskan lebih awal dan sebagian besar sumber daya digunakan untuk mendapatkan uji coba awal. 2, entry perhatian. Mereka tidak yakin tentang sesuatu yang penting, mungkin kinerja produk, mungkin reaksi kompetitif, mungkin kemampuan tenaga penjualan untuk menghadapi jenis pasar baru. Yang terakhir, seimbang. Ini adalah tempat yang baik untuk mengangkat masalah biaya pemasaran sebagai investasi. Banyak dari anggaran pemasaran untuk produk baru akan terbayar selama bertahun-tahun. Itu bukan biaya di pengertian anggaran iklan tahunan. Jika strategi pembelanjaan terlalu pelit, cobalah menjadikan sebagai investasi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Keunggulan kompetitif. Akhir-akhir kita sering mendengar bahwa sebuah perusahaan berkomitmen untuk teriak kualitas, biaya, dan kecepatan. Manajernya sepenuhnya berharap untuk memiliki produk baru yang menawarkan manfaat berdasarkan diferensiasi dan yang dapat dijual dengan harga di bawah persaingan terkemuka. Jadi ada pilihan tengah, dalam hal ini pilihan juga keduanya. Next. Penggantian ini produk perusahaan teknologi terkuat mengkanibal produk mereka sendiri dan proses produksi dengan versi yang lebih baru dan berkinerja lebih tinggi. Keputusan tentang kapan meluncurkan produk generasi berikutnya adalah keputusan yang rumit, tapi kemungkinan akan bergantung pada setidaknya 3 kekuatan penting: lingkungan kompetitif, harapan pelanggan, dan margin keuntungan. Next. Hubungan kompetitif ada 3. Jangan mengacu pada pesaing tertentu. Yang kedua, bidik langsung ke pesaing tertentu. Yang ketiga, hindari pesaing tertentu. Nah, lingkup masuk. Masalah ini berkaitan dengan keinginan perusahaan untuk melakukan pengujian pasar. Beberapa memperkenalkan barang baru masuk ke bagian pasar, melihat apa yang terjadi, dan kemudian meluncurkannya ke seluruh pasar saat mereka mengatasi masalah apapun. Next. Keputusan pasar sasaran ada 3. Yang pertama, cara alternatif untuk segmen sebuah pasar. Yang kedua, pemasaran mikro dan penyesuaian massal. Yang ketiga atau terakhir, penargetan juga dapat menggunakan difusi atau inovasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cara alternatif untuk menyelenggarakan pasar. Pengguna akhir. Untuk menguji orientasi pengguna akhir Anda sendiri, coba daftarkan banyak perbedaan barang yang Anda miliki di tangan Anda. Geografis dan demografis. Kami dapat mengklarifikasi profil pelanggan secara geografis dan item demografis. Perilaku dan psikografis. Pasar dapat disegmentasi menurut variabel psikografis. Nilai aktivitas dan gaya hidup. Segmen manfaat. Melalui survei pelanggan dan calon pelanggan, kami dapat mengidentifikasi segmen berdasarkan manfaat yang dicari dan
mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan satu atau lebih segmen ini. Selanjutnya, pasar mikro dan kustomisasi massal. Pasar mikro, pemindaian retail dan sistem informasi penjualan menghasilkan database yang menampilkan target yang sangat kecil dengan pola pembelian yang unik. Dikelompokkan pembelian menjadi 6 kelompok. 1 orang setia, 2 rotator, 3 kesepakatan selektif, 4 harga didorong, 5 toko merek pembeli, 6 pengguna ringan. Penyusulan manual. Kemajuan besar dalam teknologi informasi dan perubahan dalam proses kerja membuat kustomisasi massal dapat dilakukan untuk banyak produk. Tantangannya adalah bagi manajer untuk memutuskan cara baik untuk melanjutkan jenis kustomisasi massal. Kolaborasi dengan pelanggan untuk membuat desain, penyesuaian adaptif, pelanggan melakukannya sendiri, penyesuaian kosmetik, menjual produk dasar yang sama ke segmen yang berbeda. Penyesuaian transparan dengan beritahu pelanggan menyesuaikan produk untuk mereka. Promosisian produk. Pernyataan positioning produk dibuat dengan melengkapi kalimat ini. Pembeli di pasar sasaran harus membeli produk kita daripada produk lain yang ditawarkan dan digunakan karena positioning awalnya sebagai konsep dalam periklanan tetapi sekarang dilihat sebagai bahan dari strategi total. Bukan hanya taktik periklanan, produk, merek, harga, promosi, dan distribusi semuanya harus konsisten dengan pernyataan komposisian produk. Alternatif pemosisian terbagi dalam 2 kategori besar. 1. Atribut atau fitur, fungsi, dan atau manfaat. Makanan anjing dapat diposisikan oleh fitur sebagai yang dengan protein sebanyak 10 pound sirloin sampo yang melapisi rambut Anda dengan lapisan tipis protein. Menghemat uang. 2. Pengganti. Contohnya, gunakan produk diet kami karena dibuat oleh pakar kesehatan termuka. Ini mengatakan produk berbeda karena peranjangnya. Lanjut. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.